Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata tentang ibu kandung saat sholat. Lelaki ini berdiri dengan satu kaki hingga akhir hayat. Dan kami wasiatkan perintah kepada manusia agar berbuat baik kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan letih dan payah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Demikian melalui firman-Nya, Allah telah memerintahkan kepada manusia agar berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, terutama ibu, sebab ibu telah mengandung, diiringi rasa letih dan payah selama 9 bulan lamanya, hingga tiba masanya persalinan di mana seorang ibu berjuang merintih mempertaruhkan nyawa untuk melahirkan buah hatinya ke dunia. Menyadari besarnya pengorbanan dan jasa kasih ibu yang tak ternilai harganya itu, maka tidaklah patut bila kita sampai hati berbuat durhaka kepadanya. Orang-orang yang tega melukai dan berbuat zalim terhadap ibunya adalah orang-orang yang tidak bersyukur dan buta akan jasa-jasa ibu yang telah mengandungnya selama ini. Maka tak palak bila mana Allah kemudian menimpakan azab pedih bagi orang-orang demikian. Kisah nyata mengenai orang-orang yang telah berbuat durhaka terhadap ibunya telah banyak kita saksikan dalam sejarah. Sejak zaman Rasulullah hingga zaman modern sekarang ini, umumnya mereka pada akhirnya tertimpa suatu kelangsaan yang menyedihkan. Itulah balasan yang Allah timpakan terhadap mereka. Seperti salah satu kisah yang terjadi di sebuah pinggiran kota Medan, Sumatera Utara berikut ini. Sebut saja namanya Ramli, nama samaran, yang tinggal bersama istri dan 6 orang anaknya di sebuah kampung di Sumatera Utara. Salah satu anaknya memiliki wajah tampan, yakni bernama Rasim, nama samaran. Menurut penuturan sahabat karibnya sejak kecil, Ustadz Hamzar Manan, Rasim tumbuh sebagaimana umumnya anak-anak lainnya. Ia ikut sholat dan mengaji bersama. Saya ini temannya sejak kecil. Kami sekolah mengaji bersama-sama. Kebetulan di dekat rumah kami ada sungai, sehingga kami sering berenang ke sana. Dia pandai berenang, cerita Ustadz Hamzar Manan ihwal sahabat masa kecilnya itu. Hingga menginjak usia dewasa, Rasim dikabarkan telah belajar ilmu kanuragan atau ilmu kesaktian. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, ilmu yang dipelajarinya yaitu ilmu perempuan. Hal ini tak palak telah membawanya pada banyak perubahan yang agaknya kurang lazim. Bagaimana tidak, ia sering terlihat memakai bedak dan berdandan secara tak wajar. Sesungguhnya Rasim sendiri telah memiliki roman tampan dan gagah. Akan tetapi, dandanan di wajahnya yang begitu mencolok dan kurang selaras dalam ukuran orang kampung, kemudian membuat masyarakat setempat merasa terheran-heran. Selain daripada itu, bahkan Rasim juga berubah menjadi lelaki yang memiliki perangai pogah dan sombong. Ia kerap kali marah dan bersiul-siul, tak kalah melihat orang yang melintas di ladang. Celakanya, ia juga marah ketika mendapati orang yang lewat di depannya tidak menunjukkan rasa hormat kepadanya. Menurut masyarakat setempat, Rasim berguru ilmu kesaktian itu kepada seorang di sebuah dekat desa kampungnya. Namun sayangnya, gurunya itu meninggal sebelum ilmu yang dipelajari Rasim kepada gurunya itu sempurna. Sehingga orang-orang membuat dugaan
bahwa ilmu yang belum sempurna itulah yang merubahnya menjadi sedikit bertingkah aneh. Namun rupanya sikap paling buruknya yang kerap kali tampak di mata masyarakat adalah lelaku kasar Rasim terhadap ibunya. Sejak mempelajari ilmu kesaktian itu, selain gemar berdandan dan bertingkah aneh, Rasim juga disinyalir telah mengalami kerenggangan hubungan dengan ibunya. Orang-orang kampung sering menjumpainya bersikap kasar dan semena-mena terhadap ibunya yang telah tua itu. Setiap hari selalu ada saja sesuatu yang diminta Rasim, baik uang maupun makanan. Namun celakanya, bila permintaan itu tidak terpenuhi, Rasim bisa marah-marah dan tidak mau tahu akan kondisi ibunya. Ramli selaku ayah Rasim sendiri telah letih mengatasi anaknya itu. Ia heran akan sikap anaknya yang kini kasar dan begitu berani terhadap orang tuanya. Tidak sekali dua kali, ia menasihati anaknya itu supaya tidak berbuat kasar lagi terhadap ibunya dan saudara-saudaranya. Namun rupanya, petua itu tak sedikit pun digubrisnya. Malah Rasim semakin keras dan tak mau peduli. Bahkan ia mulai berani melawan ayahnya. Puncak kebejatan lelaku Rasim adalah tak kalah ia nekat menendang ibunya yang sedang melaksanakan sholat. Entah apa yang melatar belakangi kenekatan lelaki durhaka itu. Namun menurut penuturan salah seorang warga, saat itu Rasim baru saja pulang dari suatu tempat. Karena rasa lapar yang bergejolak pada perutnya, ia pun berjalan ke dapur untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Namun tak ia dapati suatu makanan apapun di dapur. Dengan diselingi rasa kesal dan marah, Rasim kemudian bergegas mencari ibunya. Hingga kemudian ia dapati wanita itu sedang melaksanakan sholat. Tanpa pikir panjang, karena rasa kesal yang berbucah, lelaki itu pun tega menendang ibunya dari belakang. Perempuan itu lantas tak berdaya. Ia tersungkur dan merintih kesakitan. Setelah puas melihat ibunya menangis, lelaki durhaka itu pun pergi tanpa sedikit pun merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Namun ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa kekejaman Rasim menendang ibunya disebabkan karena permintaannya yang tidak dipenuhi. Beberapa kali ia bersikap kasar terhadap ibunya, bahkan pernah dilihat oleh mata adiknya sendiri. Emaknya lagi sholat ditujang. Adiknya lihat kadang-kadang kalau minta duit atau keinginannya tidak dipenuhi ia marah, ujar Ustadz Hamzah Manan. Semenjak kejadian itu, keganjilan pun mulai muncul daripada diri Rasim. Ia terlihat seolah-olah pikirannya telah kacau. Anehnya lagi, ia berubah menjadi pribadi yang malu dengan semua orang. Setiap kali hendak bertemu dengan seseorang, ia selalu berlari menghindar. Hingga pada suatu hari, ibunya pun meninggal dunia. Rasim semakin banyak murung dan melamun seperti kebingungan. Bahkan jikalau ada orang yang mendekat menyapa, Rasim tidak membalas sepatah kata pun, kecuali bungkam seraya melanjutkan pelamunannya. Waktu kian berjalan, Rasim terlihat semakin menyedihkan, sekaligus memprihatinkan. Lelaki berusia 30 tahunan itu kerap kali terlihat berdiri di depan pintu, seperti menunggu sesuatu. Lebih anehnya lagi, ia kerap kali terlihat berdiri menggunakan satu kaki saja. Sementara kaki yang lainnya ia angkat dan ia sandarkan ke kaki yang digunakannya untuk berdiri menopang seluruh badannya. Jika lelah, ia pun menopang tubuhnya menggunakan satu kaki sebelumnya. Ia sandarkan ke kaki penopangnya. Hal ini terus-menerus berlangsung secara bergantian dari kaki kiri ke kaki kanan selama 15 tahun lamanya. Kadang-kadang ia mengantuk lalu jatuh. Tapi ia segera berdiri lagi. Ia tak mau masuk ke dalam rumah. Selama sekitar 15 tahun,
Ia seperti itu terus, cerita Ustadz Hamzar Manan. Warga setempat heran melihat tingkah laku Rasim. Tentu saja mereka mengaitkan apa yang menimpa Rasim dengan perbuatannya dahulu menendang ibunya yang sedang sholat. Mereka beranggapan bahwa mungkin agaknya masih memiliki kedua kakinya yang utuh. Namun sejatinya Rasim hanya memiliki satu kaki saja. Sebab kedua kakinya itu tak bisa dipakai secara bersamaan, melainkan harus bergantian. Hingga lelaki itu pun hanya bisa berdiri menggunakan satu kaki. Mungkin inilah pembalasan yang ditimpakan Allah kepada lelaki durhaka itu. Demikianlah perilaku Rasim. Setiap hari selama bertahun-tahun lamanya, ia masih terpaku berdiri dengan satu kakinya di depan pintu. Ia sama sekali tak pernah beranjak dari tempatnya itu. Makan, minum, buang air, dan segala aktivitas lain pun ia lakukan di tempat yang sama. Akibatnya, kakinya pun membengkak. Melalui apa yang menimpa Rasim, mungkin barangkali Allah hendak menampakkan kepada kita akibat dan balasan yang diperoleh orang-orang yang berbuat durhaka terhadap ibunya. Hal ini bukan lain supaya kita dapat memetik hikmah dan pelajaran yang patutnya dapat kita jadikan iktibar supaya tidak mengalami hal yang sama. Kabar mengenai azab yang diterima Rasim akhirnya merebak ke seluruh penjuru kota Medan, Sumatera Utara. Hal ini sempat membuat aparat pemerintah setempat merasa malu, sebab di kabupaten tersebut hendak diselenggarakan musabah tilawatul Quran tingkat Sumatera Utara. Dengan hal ini, kemudian pihak aparat pemerintah setempat sempat mencoba membawa Rasim ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Namun nampaknya usaha ini sia-sia. Penyakit yang diderita Rasim tak bisa lagi sembuh, hingga Rasim pun kembali ke tempatnya semula dan kembali berdiri mematung menggunakan satu kakinya. Demikian yang Rasim lakukan selama 15 tahun lamanya, hingga akhir hayatnya. Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Sekian, wallahu a'lam bishawab.